seperti apa mungkin untuk dukungan begitu dari APBN-nya sendiri, begitu seberapa kuat APBN kita untuk menanggung program makan siang gratis, apalagi juga anggaran yang disebutkan juga tidak sedikit begitu hingga 400 triliun rupiah. Nah, tanggapan dari Anda seperti apa? Oke, jadi pertama-tama kita harus back to the basic dulu ya. Apa sih APBN itu gitu kan? APBN itu sebenarnya kan anggaran negara lah gitu kan. Nah, ini kita bicara mengenai anggaran ya kan. Nah, ketika kita memulai program ini, itu selalu ada pertanyaan awal. Wah, program ini ketika kita hitung menghabiskan 400 sekian triliun per tahun gitu kan. Pasti pertanyaan adalah, ini uangnya dari mana? That's number one. Nah, kita formulasikan, akhirnya dapatlah kita beberapa alternatif pembiayaan untuk makan siang ini. Kemudian pertanyaan kedua, dengan anggaran sebesar ini, kontrolnya seperti apa? Ya kan, jangan sampai nanti anggarannya ada, programnya dilaksanakan, tapi malah menimbulkan masalah di kemudian hari karena kontrolnya yang tidak baik. Nah, akhirnya disitulah kita berdiskusi dan akhirnya bersepakat, oke, ini harus masuk ke dalam APBN. Kenapa harus masuk ke dalam APBN? Karena di sanalah yang sudah clear segala macam instrumen hukumnya, apabila ada penyimpangan, apabila ada markup, apabila ada korupsi di sana istilahnya gitu ya. Nah, itulah akhirnya kita memutuskan, oke, ini harus masuk ke dalam APBN. Tapi tadi masuk ke dalam APBN pun apakah akan memberatkan atau tidak? Belum tentu akan memberatkan. Karena apa? Karena APBN ini kalau kita lihat secara definisi, ini kan anggaran. Seperti misalnya kantong-kantong atau pos-pos yang akan digunakan oleh pemerintah. Misalnya kayak saya punya 4 orang anak misalnya gitu kan. Oh, anak pertama, ini ya, kamu setahun saya kasih pagu belanja sekian. Oh, anak kedua, ketiga dan seterusnya. Simpelnya seperti itu. Nah, apakah pagu itu akan dibelanjakan? Itu sebenarnya another story sebenarnya, ya kan? Karena kan kita sering lihat ada anggaran-anggaran yang kurang terserap, ada anggaran-anggaran yang tidak dibelanjakan seperti itu. Jadi sudah tepat ini masuk ke dalam APBN. Tapi tadi yang ingin kita luruskan adalah bukan artinya kita akan mengambil dana yang sudah ada, enggak. Tapi fokus utamanya adalah agar pengawasannya nanti ketika program ini berjalan, kita nggak perlu lagi bikin instrumen baru atau kita nggak perlu bikin peraturan baru gimana mengawasi anggaran ini. Karena kalau masuk APBN sudah ada di sana. Oke. Tapi kan artinya jumlah ataupun anggaran yang dikeluarkan akan lebih besar ya. Betul. Apalagi tadi disebutkan juga bahwa anggarannya untuk makan siang gratis ini bisa mencapai 400 triliun rupiah begitu. Ini angka yang tidak sedikit untuk APBN kita tentunya. Sehingga balik lagi menjadi diskusi hingga saat ini begitu ya. Kira-kira apakah akan ada anggaran yang mungkin akan dialihkan begitu untuk program makan siang gratis. Termasuk yang kemarin sempat di-mention adalah ini adalah anggaran kompensasi dan juga subsidi BBM begitu. Nah, tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini begitu, karena tujuan utama kenapa orang-orang menyebutkan baiknya ada anggaran yang dialihkan ini adalah agar defisit APBN tidak semakin melebar begitu. Seperti apa? Jadi gini, jadi kita harus paham bahwasanya ada 3 fungsi APBN. Jadi yang pertama adalah kita bicara mengenai alokasi. Alokasi kan alokasi uang negara ya kita biaya, beban beban rutin dan segala macam. Yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah stabilisasi ketika ekonomi kuat ataupun melemah. Nah, sebenarnya program makan siang ini kita bisa katakan adalah distribusi. Jadi distribusi kekayaan negara kepada masyarakatnya. Ya kan? Ini seperti dengan bantuan-bantuan sosial lainnya. Apakah ini akan mengambil pos-pos yang lain? Bisa iya, bisa tidak. Gitu loh. Kenapa? Karena tadi sekali lagi saya bilang, APBN itu adalah anggaran, adalah pagu. Ketika kita memposkan sesuatu misalnya, ternyata selama 2-3 tahun ini penyerapannya kurang. Berarti ya kita harus realistik dong. Oh, ternyata kita salah nih. Gitu loh. Nah, ketika ini dialihkan wajar-wajar aja menurut saya gitu loh. Nah, karena apa? Karena selama ini udah kita anggarkan tapi ternyata nggak dipakai. Gitu loh. Jadi balik lagi, APBN ini itu adalah pagu. Jadi kembali lagi, belum apakah akan diselesaikan atau enggak. Nah, ini kita lihat nih. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, apalagi sekarang terakhir muncul ya, oh ini apa makan siang gratis akan menggunakan dana BOS misalnya gitu kan. Ini saya juga bingung, ini isu dari mana gitu loh ya kan. Tidak pernah ada pembicaraan bahwasanya dana APBN ini akan mengambil dana BOS gitu loh seperti apa. Tapi balik lagi, apakah anggaran ini atau apakah dana yang akan digunakan akan mengambil atau akan mengurangi pos yang lain. Nah, kita lihat gitu loh. Bisa iya, bisa tidak. Kalau ternyata posnya tadi tidak digunakan, tidak dipakai, ya wajar-wajar aja menurut saya gitu loh. Tapi kalau ternyata penyerapannya bagus, ternyata memang posnya itu dibutuhkan, saya rasa sih ya kita tidak akan naif itu gitu loh. Akhirnya mengambil pos yang dibutuhkan masyarakat kemudian kita alihkan gitu. Tapi dari pantauan Anda Pak Mulyandi begitu ya,